Baik, halo rekan-rekan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami atau identifikasi kami terkait tugas tentang identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak di lingkungan kantor kami, yaitu di rutan kelas 2B Ruteng dan Maumere. Baik, kali ini sebelum saya memaparkan materi yang ada, saya ingin memperkenalkan diri dengan teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri Abed Jirele Serndun, serta ada rekan saya bernama Inyoman Bisma sebagai ketua kami. Yang kedua ada saudara Adi Arianto Andung, ya, adapun saudara Laurentius Polce Aditya, adapun Norbertus Junior Napu, serta saudara Victorianus Cristiano Iku. Baik, kali ini saya ingin menjelaskan terkait latar belakang tentang tugas kami, yaitu di mana berkaitan dengan nilai berakhlak. Nilai berakhlak sendiri merupakan core values ASN yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dalam pelaksanaan tugas sebagai penjaga tahanan, kami tentu menemukan perilaku yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai berakhlak, ya, sehingga perlu dilakukan identifikasi masalah dan solusi untuk perbaikannya. Baik, di sini saya akan menyerahkan ke rekan saya selanjutnya untuk menjelaskan materi. Oke, baik, terima kasih Pak Jire. Kita lanjut ke identifikasi kasus. Apa kasus yang kami angkat di sini, yaitu masih terdapat petugas yang kurang disiplin dalam pelaksanaan tugas, seperti pertama, datang terlambat saat pergantian shift, kurang aktif melakukan kontrol blok hunian, tidak segera melaporkan kejadian penting kepada atasan, dan kurang responsif terhadap kebutuhan tahanan sesuai prosedur. Apa nilai-nilai berakhlak yang terkait? Yang pertama itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan loyal. Apa dampak dari permasalahan jika kita mengabaikan hal-hal di atas? Yang pertama, menurunnya kualitas pelayanan, risiko gangguan keamanan dan ketertiban, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi, dan tidak tercapainya target kerja organisasi. Berikutnya, rekan saya akan memberikan paparan analisis penyebab masalah. Baik, terima kasih Pak Bisma atas waktu yang diberikan. Berikutnya adalah analisis penyebab masalah, di mana analisis penyebab masalah ini terdiri dari 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor individu, yaitu kurangnya kesadaran akan tanggung jawab, motivasi kerja yang menurun, dan kurang memahami pentingnya nilai berakhlak. Yang berikut faktor lingkungan kerja, di mana dalam faktor lingkungan kerja yaitu pengawasan belum optimal, kurangnya evaluasi rutin, dan komunikasi antar petugas yang belum efektif. Yaitu faktor organisasi, di mana faktor organisasi yaitu sosialisasi nilai berakhlak belum maksimal. Berikut saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih Pak Ari atas kesempatan yang diberikan. Berikutnya terkait dengan identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak, kami menemukan keterkaitannya dengan nilai berakhlak yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan atau komitmen memberi pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kondisinya yang terjadi adalah pelayanannya masih belum maksimal. Yang berikutnya terkait nilai akuntabel atau bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kondisi yang terjadi, kami masih menemukan bahwa kurangnya bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Maksudnya bahwasanya ada beberapa petugas yang dengan sengaja maupun tidak sengaja tidak bertanggung jawab atau melalaikan tugas yang diberikan. Yang berikutnya nilai kompeten atau terus belajar dan mengembangkan diri. Yang kami temukan bahwasanya ada indikasi bahwa beberapa petugas belum dapat meningkatkan kemampuan kerja secara optimal, di mana
kemauan untuk belajar tersebut atau kemauan untuk meningkatkan kompetensi diri masih berkurang atau masih minim. Yang terakhir adalah nilai loyal atau dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kondisi yang terjadi adalah belum adanya atau belum menunjukkannya suatu komitmen penuh terhadap organisasi. Makna yang dimaksud adalah bahwa komitmen atau loyal terhadap instansi yang menjadi tempat bertugas masih rendah atau minim. Itu saja dari saya berikan kepada rekan saya selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Vito. Dengan kondisi-kondisi yang sering terjadi, adapun solusi alternatifnya, yaitu pertama, penguatan disiplin kerja, yaitu mematuhi jadwal piket dan melaksanakan tugas sesuai SOP. Kedua, peningkatan pemahaman berakhlak, yaitu dengan mengikuti pembinaan dan sharing session, mengingatkan antar rekan kerja. Yang ketiga ada optimalisasi pengawasan. Pertama itu monitoring oleh atasan secara berkala, evaluasi kinerja setiap minggunya. Yang terakhir ada peningkatan komunikasi, yaitu briefing sebelum dan sudah dinas, dan penyampaian informasi secara cepat dan tepat. Selanjutnya saya akan berikan kepada rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Polce untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu solusi terbaik yang dipilih, meningkatkan disiplin dan pengawasan melalui briefing rutin serta evaluasi berkala. Alasannya mudah untuk dilaksanakan, tidak membutuhkan biaya besar, meningkatkan kesadaran pegawai, serta memperkuat penerapan nilai berakhlak dalam pekerjaan sehari-hari. Yang berikut adalah implementasi nilai berakhlak, memberi orientasi pelayanan, memberikan pelayanan yang ramah dan sesuai prosedur, akuntabel, bertanggung jawab antara tugas dan laporan. Ada kompeten, terus belajar untuk meningkatkan kemampuan, harmonis, menjaga hubungan baik dengan sesama dan juga rekan kerja. Ada loyal, mengutamakan kepentingan organisasi. Ada adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Ada kolaboratif, yaitu bekerja sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak Jun. Sekarang kita ke kesimpulan. Apa kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini? Kesimpulannya adalah penerapan nilai berakhlak sangat penting dalam pelaksanaan tugas ASN. Melalui penegakan disiplin, pengawasan, komunikasi, pemahaman nilai berakhlak, dan kualitas pelayanan, serta lingkungan kerja yang terus ditingkatkan. ASN berakhlak bangga melayani bangsa. Terima kasih.